Kali ini saya akan membahas HyperOS yang ada di Xiaomi 11T. Saya pakai sekitar 2 mingguan. Dan ternyata ada perbedaan fitur HyperOS antara Xiaomi yang kelas mid high di Xiaomi 11T dengan mid low di Redmi 10 5G. Apa aja perbedaannya? Langsung kita bahas. Yang pertama kita akan lihat versi HyperOS di Xiaomi 11T. Untuk HyperOS di Xiaomi 11T versinya adalah versi 1.0.2.0. Sedangkan untuk Redmi 10 5G adalah versi 1.0.1.0 alias mungkin hanya berbeda satu versi. Dan ini adalah versi yang paling update ya, sudah saya cek mentok di sini aja. Dari perbedaan versi inilah mungkin ada perbedaan fitur, performa, dan mungkin juga bugs-nya ya. Dan setelah saya cek, perbedaan antara sistem yang dipakai antara sebelum dan sesudah diupdate itu sekitar 2 GB. Jadi memori yang digunakan itu lebih sedikit di HyperOS daripada MIUI 14. Tapi di sini untuk berkas sistem ternyata juga ada perbedaan, malah lebih gede yang di HyperOS. Hal ini memang dijanjikan sama Xiaomi bahwa di HyperOS nantinya OS-nya bakalan lebih ringan dan memakan lebih sedikit memori untuk di sistem. Walaupun bedanya nggak terlalu signifikan ya, cuman 2 GB aja. Sedangkan untuk versi Android-nya naik satu jadi Android 14. Lalu untuk pengalaman saya menggunakan Xiaomi 11T dengan HyperOS ini, overall secara performa di UI terasa lebih snappy, smooth, dan enteng dibanding dengan MIUI 14. Untuk pengatasan layar, di awal saya setting memang ke 60 Hz. Tujuannya sih biar nggak terlena ya dengan refresh rate 120 Hz. Karena takutnya nanti bakalan bias dan biar lebih kelihatan aja smoothnya seperti apa. Sejauh ini digunakan untuk scroll menu aplikasi seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, berpindah antar aplikasi, dual screen app juga tidak ada masalah. Untuk aplikasi-aplikasi khas Xiaomi itu juga masih ada, misalnya kayak Second Space, Dual App, Sidebar, dan lain-lain masih ada. Tetapi saya fitur dengar saat layar mati sudah dihapus. Kemungkinan sih masalah dengan fitur di YouTube Premium yang tidak memperbolehkan hal tersebut. Dan ternyata di HP-HP yang masih di MIUI 14 tanpa diupdate pun juga menghilang ya. Seperti di Poco X3 Pro punya adik saya itu fitur sudah nggak ada. Saat pemakaian sehari-hari, pemakaian ringan pun nggak ada masalah ya. Nggak ada gejala HP cepat panas, lag dan sebagainya itu nggak ada di HP saya. Dan untuk pertanyaan kenapa HP-nya belum dapat update padahal sama dengan saya masih belum bisa jawab ya. Untuk di bagian lock screen dibandingkan dengan HyperOS di Redmi 10 5G, ada perbedaan di satu fitur di bagian paling bawah ini, yaitu majalah. Sedangkan di Redmi 10 5G itu tidak ada. Kurang tahu kenapa kok ada perbedaan seperti ini, padahal sebenarnya fiturnya nggak terlalu signifikan. Memang sih secara prosesor dan juga RAM ada perbedaan. Tapi kayaknya untuk fitur kayak gini seharusnya nggak terlalu berat untuk disematkan di HP yang lebih bawah karena cuman kosmetik aja ya, tampilan untuk memperias saja. Tapi untuk hal-hal yang bisa dikustomisasi ini tetap masih sama ya. Seperti font, warna, wallpaper, dan sebagainya itu masih sama. Nggak ada yang berbeda. Lalu untuk di bagian home screen itu ada perbedaan ketika kita mengetuk widget ada tampilan seperti ini. Sedangkan kalau di Redmi 10 5G tidak ada dan hanya ada tampilan widget standar Android yang seperti ini aja. Untuk saya yang nggak terlalu otak-atik widget sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi mungkin untuk yang suka otak-atik widget, hal ini mungkin bisa berpengaruh ke variasi pemilihan widgetnya.
Untuk tampilan menu alias app drawer tidak ada perbedaan yang signifikan. Masih sama dengan HyperOS Redmi 10 5G. Tapi di sini saya bikin simple dengan menghilangkan fitur kategori dan rekomendasi app di bagian app drawernya. Jadi kelihatan lebih clean aja daripada harus ada kategorinya. Untuk kontrol panel juga masih sama ya, tidak ada perubahan menu-menunya, masih sama dan bisa dikustomisasi. Untuk yang pertama kali pegang HP Xiaomi pastinya bingung ya, karena cuma ada icon untuk toggle-nya dan tidak ada tulisan fungsinya. Bahkan untuk saya yang suka tampilan simple, ini menurut saya masih terlalu simple ya malah ya. Seharusnya sih masih ada tulisan buat kita tahu fungsinya apa. Macam UI di HP Samsung lah kira-kira. Untuk menu setting kurang lebih masih sama ya dengan HyperOS di Redmi 10 5G. Tapi dibandingkan dengan MIUI 14, kalau saya sih lebih suka di HyperOS ini. Karena terlihat lebih rapi. Walaupun ini tetap preferensi pribadi ya. Dan ada beberapa menu yang terlalu masuk ke dalam sih. Seharusnya di luar aja udah bisa. Seperti ketika kita menambahkan akun itu harus masuk ke menu yang lebih dalam. Berbeda dengan HP-HP yang misal pakai OS pure Google atau pure Android, itu biasanya menu itu ada di luar, nggak terlalu masuk ke dalam. Walaupun memang dengan hal seperti itu jadinya videonya jadi lebih banyak. Lalu bagaimana untuk box HyperOS di Xiaomi 11T ini? Setelah 2 minggu saya pakai sih saya belum nemu bugs di penggunaan saya sehari-hari. Bahkan bugs di aplikasi YouTube yang saya temui di HyperOS Redmi 10 5G malah nggak ketemu di sini. Untuk baterai dengan pemakaian sehari-hari saya sama sekali tidak ada perubahan ya. Baik itu jadi lebih poros maupun lebih hemat. Dan tidak ada gejala battery drain saat ditinggal tidur waktu malam hari. Jadi untuk baterai menurut saya cukup aman. Saya sendiri nggak main game berat ya di HP ini. Mentok paling cuman game MOBA, LOL, Wild Rift aja. Dan tidak ada perubahan ya seperti lebih panas atau lebih adem atau lag dan sebagainya. Masih sama aja sih, nggak ada isu berarti. Perubahannya nggak kerasa lah. Mungkin itu aja ya review saya untuk HyperOS di Xiaomi 11T. Saya sarankan buat teman-teman yang mau update langsung dari HP-nya alias over the air, pastikan baterai di atas 50%. Saya sih selalu cas di 100% terlebih dahulu sebelum update. Dan pakai WiFi yang stabil untuk menghindari kegagalan update atau ketidaksempurnaan saat instalasi update. Dan biarkan HP nggak usah dipakai dulu, tunggu prosesnya sampai selesai. Mungkin itu aja video ini saya. Semoga bisa membantu. Ketemu lagi di video saya yang selanjutnya dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.